Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7361. Pagi-pagi sekali waktu Australia, Charlie, Orville dan Isaac mendarat di Bandara Melbourne. Waktu Melbourne 2 jam lebih cepat dari waktu Tiongkok. Di Tiongkok masih gelap. Charlie takut mengganggu tidur Claire, jadi dia tidak mengiriminya pesan. Isaac telah mengatur agar staf hotel Istana Buckingham setempat mengirimkan sebuah SUV Cadillac. Setelah mereka bertiga mendapatkan mobil, Isaac, yang memiliki SIM internasional, bertanggung jawab untuk mengemudi, dan Charlie memintanya untuk langsung menyetir ke rumah sakit tempat Stephen Tang berada. Dalam perjalanan, Charlie bertanya pada Isaac, "Ketua Isaac, apakah kamu yakin Butler Tang masih di rumah sakit itu?" Isaac adalah orang yang berhati-hati, dan dia berkata dengan serius, "Tuan, orang-orang yang saya atur menjawab bahwa mereka telah masuk dan memeriksa 3 jam yang lalu dan memastikan bahwa Butler Tang masih ada di sana." "Baiklah." Charlie mengangguk dan mendesah, "Aku akan menemui Butler Tang nanti dan menyembuhkan lukanya. Lalu kita akan membawanya kembali ke Istana Buckingham. Setelah aku bertanya beberapa hal padanya, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan anak-anak nakal itu." Orville mengeluarkan pisau serbaguna kecil dari sakunya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Tuan Wade, asal kita bisa menangkap bajingan kecil itu, aku akan mengukir kata, bajingan, di dahi mereka." Charlie bertanya dengan heran, "Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Kamu tidak mungkin membawanya di pesawat, kan?" Orville berkata sambil tersenyum, "Mustahil. Keamanan di bandara domestik sangat ketat. Mustahil membawa benda ini ke dalam pesawat. Aku baru saja membelinya waktu aku pergi ke minimarket untuk membeli rokok di bandara." Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua ekspor dan mengeluh, "Harus kuakui, rokok di tempat sialan ini mahal sekali. Sekotak rokok Zonghua keras saja harganya hampir 300 yuan. Charlie tersenyum dan berkata, "Anda tidak akan pernah melupakan seni pertunjukan Anda kemanapun Anda pergi." Saat berbicara, dia teringat sesuatu dan mengingatkan Orville, "Tapi aku harus memberitahumu sebelumnya. Saat kau menemukan seseorang, apapun situasinya, kau tidak boleh mengukir kata bajingan di dahinya." Orville bertanya dengan bingung, "Kenapa, Tuan Wade? Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan, itu akan terlalu mudah bagi bajingan-bajingan kecil ini." Charlie berkata dengan serius, "Kenapa?" "Pertama-tama, bajingan-bajingan di sini tidak tahu aksara Mandarin. Kalau mereka keluar dengan tulisan yang kau ukir di dahi mereka, mungkin tidak ada yang mengenali mereka. Mungkin bajingan lain akan menganggapnya tato yang keren dan modis. Kedua, kita tidak boleh memberi media lokal motif tersembunyi apapun. Kalau kita mengukir aksara Tionghoa di dahi mereka, media lokal yang tidak bermoral pasti akan memanfaatkan insiden ini dan membesar-besarkannya. Siapa tahu nanti mereka akan mendiskreditkan kita? Kita harus paham bahwa orang-orang ini memang selalu seperti ini. Kalau mereka saling tembak di jalan dan 7 atau 8 orang tewas, itu masalah sepele bagi mereka. Tapi kalau orang asing, terutama orang Asia, sembarangan menjatuhkan kertas kado di jalan mereka, mereka akan meningkatkannya ke tingkat nasional dan mengkritik mereka. Sebaiknya kita tetap rendah hati. Kalaupun kita mengukir sesuatu, jangan mengukir aksara Tionghoa." Orville berkata sambil tersenyum, "Gampang. Ukir saja Bakayaro dalam bahasa Jepang atau Shiba dalam bahasa Korea untuk mereka." Sambil mengemudi, Isaac bercanda, "Orville, bisakah kamu menulis Bakayaro dalam bahasa Jepang dan Shiba dalam bahasa Korea?" Orville berkata dengan serius, "Aku tidak tahu, tapi aku bisa belajar. Aku bisa langsung menerapkannya setelah aku mempelajarinya." Isaac mengacungkan jempol dan memujinya, "Hebat, kamu masih bersemangat belajar di usiamu. Kamu punya masa depan yang cerah." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan coba-coba menyiram air kotor ke Jepang dan Korea Selatan saat ini. Lagi pula, orang-orang ini memusuhi semua orang Asia. Jika orang Asia saling menyiram air kotor saat ini, itu hanya akan meningkatkan permusuhan mereka terhadap orang Asia. Saya pikir lebih baik mengukirnya dalam bahasa Inggris. Lagi pula, mereka bisa berbahasa Inggris." Orville terkekeh dan berkata, "Saya dengar tempat ini adalah tempat Inggris mengasingkan penjahat 200 tahun yang lalu?" "Benar," kata Charlie santai. "Tempat ini awalnya bukan tempat yang baik. Konon, jumlah kelinci lebih banyak daripada manusia, dan laba-laba lebih besar daripada kelinci. Lebih dari 70% lahan tidak bisa ditanami tanaman, dan lebih dari separuhnya bahkan tidak bisa ditanami rumput. Namun, cadangan biji besinya luar biasa tinggi,
dengan kandungan besi melebihi 60% di banyak tempat. Orvel mendecakkan bibirnya dan berkata, pantas saja Inggris ingin mengasingkan penjahat di sini. Kalau kita mau membangun penjara di sini, kita bisa pakai pagar besi dan baja. Rantai di sini. Charlie tahu dia sedang menyindir, jadi dia tersenyum dan berkata, meskipun sejarah awal mereka tidak begitu gemilang, mereka punya tambang. Di era ini, orang-orang menertawakan orang miskin, tetapi tidak pada pelacur. Siapapun yang punya uang adalah negara maju dengan peradaban modern. Orvel tampak sedikit tidak yakin, dan mengumpat dalam hati, banyak negara maju yang dulunya merupakan kekuatan agresif, dan sekarang mereka telah mengubah diri mereka menjadi masyarakat beradab yang menyebalkan. Charlie menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia sudah terbiasa dengan Orvel yang begitu jelas suka dan tidak suka, serta keterus-terangannya. Beberapa menit kemudian, Isaac berkendara ke distrik Parkville di Melbourne dan kemudian tiba di rumah sakit Royal Melbourne. Setelah mobil terparkir di tempat parkir, Isaac berkata kepada Charlie, Tuan, kepala pelayan Tang ada di unit perawatan intensif unit gawat darurat. Apakah sebaiknya kita masuk sekarang atau meminta orang lain untuk memeriksanya terlebih dahulu? Charlie berkata, pergilah saja. Setelah berkata demikian, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Charlie merasa bahwa karena Victoria tidak pernah memasukkan keluarga Wade dalam target eliminasinya, Stephen Tang, sebagai pengurus keluarga Wade, pasti tidak akan menjadi targetnya, jadi dia tidak perlu khawatir masalah ini akan melibatkan masyarakat Warriors Den. Karena tidak perlu khawatir tentang masyarakat Warriors Den, umumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah pergi menemui Stephen Tang, menyembuhkan lukanya sesegera mungkin, lalu mencari tahu mengapa dia pergi tanpa pamit. Jadi, mereka bertiga masuk rumah sakit bersama-sama dan tiba di unit gawat darurat rumah sakit. Isaac mencari tahu lokasi unit perawatan intensif dan meminta Charlie dan Orvel untuk pergi ke lantai 2 bersama-sama. Di pos perawat di lantai 2, seorang perawat yang bertugas menghentikan mereka dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Siapa yang Anda cari?" Isaac segera menjawab, "Kami sedang mencari pria Tiongkok yang terluka, yang mungkin berusia 60-an dan berada di unit perawatan intensif." Perawat itu berkata, "Dia sudah dipulangkan." Keluar dari rumah sakit? Kecuali Orvel yang tidak bisa mengerti bahasa Inggris, Charlie dan Isaac semuanya tercengang. Charlie segera melangkah maju dan bertanya, kapan dia keluar dari rumah sakit? Bukankah dia mengalami luka serius? Kenapa dia harus dipulangkan? Perawat itu berkata, dia sudah diperbolehkan pulang 3 jam yang lalu. Lukanya memang serius, tetapi nyawanya sudah tidak terancam lagi. Dia bersikeras untuk diperbolehkan pulang, dan kami tidak bisa memaksanya untuk tetap di rumah sakit, jadi kami yang mengurus prosedur pemulangannya. Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini dan dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu siapa yang membawanya keluar dari rumah sakit? Tidak ada yang menjawab, kata perawat itu. Dia meninggalkan rumah sakit dengan kruk. Charlie sangat terkejut. Meskipun nyawa Stephen Tang tidak terancam, foto-foto yang ditunjukkan Claire saat itu menunjukkan bahwa lukanya serius dan ia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan untuk pemulihan. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, ia dipulangkan dari rumah sakit. Siapa yang ia coba sembunyikan dengan dipulangkan secepat itu? Apakah untuk menghindari para remaja tersebut? Atau untuk menghindari musuh? Atau, apakah aku harus bersembunyi dari diriku sendiri? Charlie tertegun sejenak. Ia tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap Stephen Tang untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa pada saat ini, Stephen Tang yang pincang menaiki jet Honda kecil di bandara sipil kecil di pinggiran Melbourne dengan bantuan beberapa pria berpakaian hitam. Pesawat ini dimiliki oleh seorang individu, seorang pemilik tambang kecil di Australia Barat. Ia tidak terlalu kaya, sehingga pesawat pribadi senilai kurang dari 10 juta dolar AS ini kurang menarik perhatian. Di sini, pesawat ini hanyalah pesawat pribadi kelas pemula untuk orang-orang kaya yang berkecukupan. Karena penerbangan lepas landas dari bandara swasta dan rute yang dilaporkan adalah dari Melbourne ke Port Hedland di Australia Barat, yang bukan merupakan rute internasional, penumpang tidak perlu menjalani pemeriksaan atau registrasi apapun. Mereka dapat langsung berkendara ke bandara dan bahkan tidak perlu pergi ke terminal. Mereka dapat naik pesawat di ujung landasan pacu. Pemilik pesawat ini tinggal di Melbourne bersama keluarganya di luar jam kerja, dan pergi ke Australia Barat selama jam kerja. Bisnis utamanya adalah mengangkut biji besi yang telah ditambang ke Port Hedland, lalu mengekspornya dari Port Hedland ke pelanggannya di Tiongkok, sehingga ia harus bolak-balik ke Melbourne setiap minggu. Dunia luar hampir mustahil menemukan petunjuk apapun ketika Stephen Tang naik pesawatnya.
Pesawat itu meluncur dan lepas landas dalam cahaya pagi, terbang dari tenggara Australia ke barat laut Australia, yang setara dengan terbang dalam garis diagonal di Australia. Setelah pesawat tiba di bandara dekat Port Hedland, Stephen Tang akan menaiki kapal kargo yang mengangkut biji besi dari Port Hedland ke Jepang. Sementara itu, di luar rumah sakit Royal Melbourne, Charlie memandangi jaringan jalan kota yang luas dan mengerutkan kening, sambil berkata, Butler Tang kesulitan bergerak. Dia pasti tidak akan bisa berjalan jauh sendirian. Ishak bertanya, Tuan, apakah Anda ingin mengerahkan staf lokal untuk menemukan cara melacaknya? Charlie menghela napas, saya khawatir Butler Tang sengaja menghindariku. Setelah mengatakan itu, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata kepada Ishak, ayo kita ke kantor polisi dan minta bantuan polisi setempat. Kabarnya Butler Tang baru saja berimigrasi ke Australia belum lama ini. Dokumen dan prosedur hukum untuk imigran baru pasti sangat lengkap. Mungkin polisi punya informasi lebih lanjut. Ishak mengangguk, tetapi bertanya dengan cemas, Tuan, identitas apa yang harus kami gunakan untuk meminta bantuan polisi? Jika polisi perlu mengonfirmasi hubungan antara kami dan kepala pelayan Tang terlebih dahulu, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menunjukkan dokumen pendukung apapun. Charlie merasa kesal dan mengerutkan kening, lalu berkata, mari kita coba keberuntungan kita dulu. Jika tuntutan pihak lain memang berat, aku juga punya cara untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya.